Oke, selamat sore semuanya, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Kita bisa berkumpul kembali di GBI 5G Conference ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa tentu dalam berkat Tuhan. Kita dimudahkan dengan kondisi online ini. Selalu ada hikmat, ada berkat di balik semua tantangan yang ada. Nah, seperti yang mungkin baru kenalan dengan saya aktif di GBI Gilgal sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi saya banyak di marketplace, ya. Hati saya hati pendeta, walaupun tidak ada gelar pendeta. Boleh saya tahu Anda dari kota mana saja? Penuhi kolom chat, silakan. Ya, sebelum kita belajar bersama-sama, karena waktu kita sangat singkat. Wow, Jakarta, Melbourne, ya, Pak Rudi. Wow, see you again, ya. Salatiga, Toraja, Batam, Bekasi, Pekanbaru, Palu. Wow, ya. Hari ini kita akan belajar sebuah topik yang luar biasa. Saya tidak tahu apa profesi Anda, mungkin Anda pendeta, Anda pastor, Anda hamba Tuhan, Anda pengajar, tetapi Anda masuk di kelas ini berarti Anda mau belajar tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana mengajar, berkhotbah, sharing secara kreatif, ya. Dan semoga dengan waktu yang singkat ini bisa memenuhi harapan Anda. Karena biasanya kita buat training ini bisa sampai 2 hari, 3 hari, ya. Tetapi saya akan kasih materi-materi inti buat Anda. Saya langsung saja karena waktu sangat singkat. Bagaimana sih kita bisa creative teaching dan preaching, ya. Kebetulan juga saya menjadi head of teaching di GBI Gilgal under Pastor Juan Mogi. Dan saya percaya bahwa sebagai pembicara, sebagai pengajar, kita harus kreatif. Karena Tuhan kita, Allah kita, Sang Creator ada dalam diri kita. Amin. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda langsung, ya, karena waktu sangat terbatas. Mohon maaf kalau saya agak cepat, ya. Jadi saya mau tunjukkan pada Anda seperti ini. Kita lihat sama-sama. Saya mau memberikan materi hari ini buat Anda. Silakan Anda DM saya, bilang materi GBI, ya. Anda perlu tulis materi GBI karena supaya tidak tercampur dengan peserta saya yang lain, ya. Ada acara lagi tadi saya materi GBI. Anda follow Instagram saya, banyak sekali materi-materi komunikasi, leadership, ya, sales, marketing, pengembangan diri. Anda bisa pelajari. Anda DM, nanti saya kasih link downloadnya karena saya nggak punya akses untuk memberikan kepada Anda. Silakan nanti apa yang Anda dapatkan bisa menjadi pembelajaran. Oke, ada 3 komponen utama dalam sebuah public speaking, dalam sebuah presentation, dalam sebuah khotbah, sebuah pengajaran. Ya, selalu kita tahu bahwa penting sekali itu kata-katanya. Banyak orang berpikir kalau saya khotbah, saya ngajar, saya sharing, kata-kata apa yang saya ucapkan. Benar, itu penting. Tapi kadang-kadang kita lupakan yang namanya vokalnya, ya, visualnya, bahasa tubuhnya. Apalagi di new normal ini, kita visualnya melihatnya orang-orang yang ada di Zoom atau mungkin IG Live. Banyak orang buat kesalahan, ya. Contoh misalnya, kata-katanya sudah bagus, ya, kata-katanya sudah bagus, bahan khotbahnya sudah bagus, bahan sharingnya sudah bagus, tapi dia tidak mendukung dengan vokal. Dalam vokal itu ada namanya cepat lambat, ada namanya volume besar atau kecil, ada intonasi. Tapi kalau saya bisa simpulkan, pernah lihat nggak ini? Nanti penuhi kolom chat, ya, dengan respon Anda. Penuhi kolom chat dengan respon Anda. Kita lihat seperti ini. Oh ya, maaf, tulis materi GBI-nya bukan di chatting, ya, tapi di DM, di Instagram, ya, supaya bisa dikasih link download-nya. Nah, kita lihat begini. Ya, pernah lihat alat di rumah sakit seperti ini? Pernah lihat alat di rumah sakit seperti ini? Itu namanya apa? Masih ada tanda-tanda kehidupan. Ya, nah, pembicara yang baik, ada gelombangnya, ada dinamikanya, ya, ada vokalnya yang dimainkan. Oke? Tapi ada pendeta, ada pastor, ada pengajar, ada hamba Tuhan, ada pemuka agama yang mungkin kontennya bagus. Atau dosen, pengajar, kontennya bagus. Kata-katanya bagus sekali. Isinya bagus sekali. Tapi ketika ngomong, yang terjadi begini. Nah, ini namanya flat. Kalau di rumah sakit, tanda-tanda kematian. Kalau di dalam kita mengajar, ya, itu tanda-tanda, ya, peserta audiens sudah mau tidur. Nah, saya lihat di kolom chat ada yang bilang kok ada 2 suara, mungkin YouTube-nya belum mati, ya. Yang acara di GBI ini di Zoom, jadi 2 suara. Saya dapat informasi dari panitia, ya. Perlu dimatikan acara sebelumnya, ya. Jadi kalau nggak double suaranya. Jadi pastikan Anda jadi pembicara sharing, Anda bisa punya dinamika. Saya kasih contoh begini, ya. Misalnya Anda sharing. Ada satu ayat berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari hatimulah terpancar kehidupan. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana punya hati yang bersih. Bagus firman Tuhannya, tetapi kalau kita sampaikan dengan begitu, dalam kurun waktu setengah jam, audiens tertidur. Mungkin kita bisa ganti dengan vokal seperti ini. Halo Bapak Ibu semuanya, tahukah Anda? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimulah terpancar kehidupan. Hari ini saya akan membahas bagaimana hati yang bersih akan membawa kehidupan penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi ada penekanan-penekanannya. Tentu saya nggak bisa latih di sini karena itu butuh pelatihan yang panjang, tapi minimal Anda dapat konsepnya. Jadi bukan cuma kata-katanya yang penting, tetapi vokalnya, ya. Tetapi visualnya juga penting. Bagaimana kalau Anda lagi ngajar versi Zoom, ya? Kalau Anda lagi ngajar versi Zoom, mata Anda harus tertuju kepada satu titik kamera ini, ya. Kadang-kadang kita lihatnya ke audiens. Halo semuanya, misalnya saya lihat ke Jacob ya. Halo Jacob, kelihatannya nyaman buat saya, tetapi mata saya tidak eye contact dengan dia. Harusnya begini. Halo Jacob, halo semuanya, ada 340-an orang hadir di sini. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Mata saya lihat ke kamera ini. Nah, jadi itu godaannya. Karena kan di layar Zoom ini kadang-kadang lihatnya ke bawah kan. Wah, apa kabar semua jemaat-jemaat Tuhan? Tapi mata kita jadi turun. Ya, itu contoh. Ya. Nah, bagaimana visual yang baik juga kita harus bisa ekspresikan. Contoh, bisa nggak orang berkomunikasi tanpa kata-kata? Bisa. Ya, karena yang dibutuhkan adalah vokal dan visual. Buktinya, Anda bisa mengerti ini. Nonton Mr. Bean, nonton Charlie Chaplin, Anda bisa lihat bagaimana 2 jam itu Anda sangat mengerti. Atau contoh ya, latihan dulu ya. Lihat saya, ayo kita latihan ya. Coba taruh di kolom chat. Saya ini ngomong apa? Misalnya ya, ada yang tahu nggak kira-kira saya ngomong apa tanpa suara? Oke, lebih lengkap lagi. Makanan ini enak. Oke. Misalnya, kita ke Korea. Kita mau nawar. Kita pakai bahasa Inggris. How much this one? Dia nggak ngerti. Apa? Oh, kimchi. Annyeonghaseyo. Oh, kita nggak bisa nih. Kita pakai bahasa Indonesia. Harganya berapa? Kita nggak ngerti. Bisa nggak? Nah, coba kasih tahu. Apa ini artinya? Ayo, bisa lebih detail nggak? Artinya apa? Minta diskon, berapa total harganya, terus terakhirnya apa? Murahin deh. Terakhirnya apa? Nah, saya beli 2 terakhirnya. Ya, turunin harganya, saya minta 2. Lihat, berarti orang bisa berkomunikasi lewat bahasa tubuh. Makanya penting sebagai pembicara, bukan cuma kata-katanya, tapi vokalnya, dan juga Anda bisa memainkan suara Anda. Saya kadang-kadang ya bilang kalau orang menguasai public speaking, dia bisa menguasai banyak hal. Saya ini kadang-kadang lihat pengajar, wow, harus bisa vokalnya ditingkatkan. Saya bukan seorang tour leader, tapi saya lihat kalau saya mau jadi tour leader bisa. Modalnya public speaking. Oke, baik Bapak Ibu, coba lihat peninggalan bersejarah dari Amsterdam, ada di sisi kiri kita. Anda bisa lihat bagaimana mereka akan membuat ini menjadi sebuah monumen yang luar biasa. Nah, kalau saya mau jadi seorang MC wedding juga bisa. Ya, yang penting modalnya public speaking. Walaupun saya nggak pernah jadi MC wedding, saya kadang-kadang lihat, bisa kalau saya mau ya. Jadi MC wedding kan modalnya begini, potong kue, Anda harus bisa menggiring ke arah mana. Misalnya, para hadirin, kita sudah lihat kedua mempelai yang hadir di ruangan ini sungguh berbahagia. Mereka memotong kuenya dari bawah. Bagaimana mereka memulai pernikahan mereka dari pondasi bersama Tuhan. Saya percaya dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya, Tuhan akan membawa pernikahan mereka ini. Mereka tanya, Coach, kalau seandainya dia potong kue dari tengah bisa nggak? Mau dari mana aja bisa. Ya, nah, kita lihat kedua mempelai ini memotong kue dari tengah. Bagaimana mereka menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam rumah tangga mereka. Kalau dari atas, Coach, bisa tinggal diganti. Bagaimana mereka memotong kue dari atas. Sebagaimana mereka tahu kalau bukan Tuhan yang utama. Mereka menjadikan Tuhan yang di atas sebagai awal dari pernikahan mereka. Dan ke depannya mereka akan beranak cucu dan diberkati. Nah, saya kadang-kadang lihat reporter bola juga saya bisa. Modalnya public speaking, visual, vokal, verbal.
Oke, selamat datang di Stadion Gelora Bung Karno. Anda sudah hadir, ada Persija dan Persib. Bola ditendang ke nomor 2, nomor 3, ditangkap oleh kapten nomor 5 dari Persija. Bola digocek-gocek-gocek. Wow, gol Bapak Ibu. Inilah pertandingan bola Bapak Ibu. Anda sudah hadir dalam sebuah skor yang tidak menentu. Lihat. Kita kemampuan public speaking itu akan menentukan daya tarik orang. Jangan salahkan umat kalau mereka ngantuk. Jangan salahkan umat kalau mereka nggak tertarik. Mungkin kita yang perlu mengembangkan skill kita. Saya percaya khotbah harus diurapi. Saya percaya sharing ngajar harus diurapi. Tapi jangan sampai kita tidak mengembangkan skill kita. Sama dengan pujian penyembahan. Ya, pasti kita butuh urapan Tuhan. Tapi skill nyanyi ditingkatkan dong. Jangan sampai orang rebah gara-gara kita false gitu ya. Nah, tapi jujur ya, kalau nyanyi saya ampun, saya nggak bisa ya. Nah, itu urusan yang lain. Oke, kita lanjut ya. Makanya ada istilah seperti ini. Dalam berbicara, itu kita seperti pilotnya. Kita pilotnya. Kita harus bisa opening yang atraktif. Ingat, ketika Anda naik pesawat, take off itu penting sekali. Kalau take off-nya saja sudah goyang, penumpang sudah panik, maka itu mengganggu penerbangan. Ya, sama. Waktu Anda presentasi, Anda ngajar, Anda khotbah, pastikan 5 menit, 10 menit pertama, grab your audience. Dapatkan perhatian daripada jemaat, peserta, orang yang mendengarkan Anda. Setelah itu kita masuk di konten. Konten itu penerbangan. Misalnya Jakarta Medan 2 jam. Itu isinya. Tapi penutupnya, landingnya harus powerful. Jadi kalau saya simpulkan begini. Openingnya atraktif, kontennya berarti, closingnya powerful. Nah, bagaimana ciptakan opening yang menarik? Ada banyak jurus. Kita bisa pakai dengan teknik pujian. Ya, kita bisa mengambil hati daripada orang-orang yang mendengarkan kita. Wow, senang sekali saya diundang kembali di gereja ini. Buat saya, gereja ini sangat spesial karena ini yang ketiga kali saya bisa hadir. Terima kasih buat jemaat, terima kasih buat hambanya yang sudah mengundang, dan tentunya terima kasih buat Tuhan yang memberi kita kekuatan. Itu teknik praise, opening dengan pujian. Tapi kita juga bisa buka dengan storytelling. Ya, contoh, pembicara yang paling suka buka dengan storytelling dan humor adalah Joel Osteen. Hampir setiap kali dia opening, pasti dia pakai humor. Itu untuk mendapatkan dulu attention orang, ya. Saya bisa buka juga dengan humor, misalnya ya, Bapak Ibu, tahukah cerita bagaimana pemuka-pemuka agama ketika ngantri di gerbang pintu surga, dia protes, ya. Kenapa kami dipindahkan dari gerbang surga ke gerbang neraka? Oh, ternyata pemuka agama ini mau dimasukkan ke gerbang neraka oleh malaikat. Nah, dia protes, kenapa malaikat kami masuk gerbang neraka ini? Kita ngantri di neraka. Sedangkan itu sopir angkot, sopir metro mini, sopir bajai, ngantri di gerbang surga. Malaikat dengan bijaksana berkata, wahai para pemuka agama, wahai para pengajar, selama kalian khotbah, selama kalian ngajar, umat tertidur. Ya, tapi selama mereka mengemudikan bajai, selama mereka jadi sopir angkot, umat berdoa, umat berdoa. Nah, hari ini saya akan membahas pentingnya creative communication supaya jemaat kita tidak tertidur. Nah, itu teknik opening dengan story atau dengan humor. Kita juga bisa pakai teknik dengan shocking statement. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa dari 10 orang pria di Indonesia, menurut majalah terkini, majalah Keluarga, 8 di antaranya pernah melakukan affair dengan wanita lain. Hari ini saya akan sharing bagaimana membangun rumah tangga yang utuh, yang berbahagia, dan suami betah di rumah. Kasih data dong. Takut. Jangan-jangan suami saya nih. Supaya dia mau pay attention kepada konten. Ya, kasih data. Kasih misalnya, survei menunjukkan dari koran Kompas kemarin, pandemi ini akan berkepanjangan. Hari ini saya akan membahas bagaimana tetap kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi berkepanjangan. Wah, itu menarik perhatian orang. Kita bisa buka juga dengan ayat, ya. Ya, kita bisa buka dengan apa? Visual impact. Ya, kita bisa buka dengan visual impact. Misalnya, saya suka buka dengan visual impact. Ya, kita lihat misalnya ya. Contoh, kita bisa maksimalkan semua media. Oke? Bisa lihat di layar ya. Kita lihat sama-sama. Misalnya saya bilang begini, oke. Halo semuanya, para jemaat Tuhan yang dikasihi, di tangan saya ada 2 botol, ya.
Yang pertama botol yang kosong, yang satu ada isinya. Lihat, kalau botol itu kosong, dia mudah sekali diremukkan. Ya, mudah sekali diremukkan. Tapi kalau botol yang ada isinya, dia susah diremukkan. Begitu pula, hidupmu kalau kosong, jangan heran. Krisis, tantangan ada, engkau gampang hancur. Makanya pastikan isi hidupmu, yaitu isi dengan kualitas karakter, kualitas kerohanian yang kuat. Manusia roh yang kuat akan membuat hidupmu berkemenangan. Hari ini saya akan khotbah atau saya akan ngajar bagaimana manusia roh yang kuat, manusia di dalam kita menentukan pencapaian di luar kita. Ini namanya visual impact, bikin daya tarik di awal sampai orang mau tahu, apa ya itu? Apa ya itu? Nah, dia mau pay attention. Beda nggak kalau saya bilang gini, selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Manusia di dalam kita harus semangat. Semangat ya jemaat. Wah, tidur semua. Ya. Nah, jadi penting. Urapan penting, tapi skill juga harus mendukung. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kreatif. Oke, kita bisa pakai visual impact. Nah, sekarang isinya gimana, Coach? Ya, orang panggil saya Coach. Saya ngajar itu bukan cuma buat pendeta, khotbah. Ya, bukan buat ngajar. Saya bantu orang-orang untuk bisa presentasi bisnis dengan baik. Karena kalau presentasimu bagus, tingkat closing tinggi. Ya, begitu pula Anda juga harus bisa menarik di dalam apa? Misalnya, saya latih pemimpin-pemimpin politik bisa kampanye lebih baik, supaya orang bisa coblos dia. Nah, apalagi Anda pemuka agama, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, kita harus bisa mendapatkan hati mereka untuk kita taburi benih-benih kebaikan pengajaran yang baik. Saya kasih contoh begini ya. Bagaimana sih supaya tidak habis dari ide? Tentu kita harus banyak baca firman, banyak baca buku, ya, ikut pelatihan seperti ini. Tetapi ada metode supaya Anda tidak pernah kehabisan bahan. Siapa yang seringkali suka kehabisan bahan khotbah, ngajar, aduh nggak tahu mau ngomong apa, ya? Siapa yang mau belajar cuma satu kalimat aja bisa tidak pernah habis bahannya? Ayo angkat tangan, lambaikan tangan, ya, saya bisa lihat semuanya. Oke, silakan taruh di kolom chatting. Siapa yang pengen belajar satu topik nggak habis-habis? Misalnya, kita bisa pakai teknik namanya 5W1H, ya, 5W1 atau what, why, how, ya. Kita bisa pakai teknik ini. What, why, how. Ya. Kita bisa pakai teknik ini. What, why, how. Apa itu doa? Mengapa doa itu penting? Bagaimana cara berdoa? Apa itu puasa? Mengapa puasa itu penting? Bagaimana cara berpuasa? Metode ini cocok banget kalau Anda mau mengajarkan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Tetapi ada namanya metode 3 poin. 3 poin. Ya, ini singkat-singkat semua saya bagikan ya, supaya Anda bisa maksimal, karena waktu kita singkat banget. Ini satu begini bisa dijelasin 2 jam sebenarnya, 1 jam. Cuma Anda dapat dulu idenya. Ini namanya kerangka untuk mempersiapkan isi materi. Misalnya Anda mau bahas iman. Jelaskan dong apa itu iman. Misalnya menurut Ibrani 11. Apa itu iman? Menurut misalnya Pak Niko. Apa itu iman? Menurut misalnya Billy Graham. Boleh. Kita jadi mendefinisikan apa itu iman menurut orang dunia. Nah, mengapa kita perlu beriman? Bagaimana cara beriman? Ini strukturnya. Tapi ada lagi metode yang saya sukai adalah metode 3 poin. Ya, pastikan kalau kita ngomong, setelah kita ngomong, peserta itu ingat. Jangan sampai, khotbahnya bagus nggak? Bagus. Keren nggak? Keren. Apa? Dibahas lucu. Iya, bahasanya apa? Ya mantap deh. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Ya nggak ingat jemaat. Ya coba deh tanya jemaat kita, kadang-kadang baru 1 minggu, 2 minggu, udah nggak tahu khotbah apa. Kita tancapkan di pikirannya, misalnya 3 poin. Menurut saya, khotbah itu, kalau Anda cuma 1 jam, setengah jam, 3 poin cukup. Ya, mau 4 poin, 5 poin boleh. Nah, 3 poin itu apa? Bisa berupa apa? 3 langkah, 3 cara, 3 jurus, 3 aspek. Oke, kita latihan ya. Misalnya doa. 3 cara berdoa. 3 macam doa. 3 fungsi doa. 3 keajaiban doa. 3 hal yang membuat doamu tidak dijawab. Ya, ingat tidak harus 3 ya, bisa 4, bisa 5, bisa 7 ya. Nah, apalagi 3 godaan dalam berdoa. 3 waktu berdoa. Wih, jadi kata doa bisa dibahas berapa minggu loh. Hari ini fungsinya, besok caranya, metodenya, penghalangnya, nggak habis-habis. Nah,
Lebih bagus lagi kalau bisa huruf depannya sama. Ya, misalnya 3M. Nah, kita cari tuh 3M. Jadi gampang orang ingat. Ya, misalnya 3 hal menjadi manfaat doa. M pertama, menguatkan. M kedua, menghasilkan mujizat. M ketiga, memberdayakan kehidupan kita. M keempat, mendekatkan kita pada Tuhan. M kelima, ayo pikir lagi. Nah, kita lihat. Ini metodenya ya. Nah, tapi bisa juga kalau bisa huruf depannya sama. Ayo latihan. Misalnya bagaimana meningkatkan imunitas tubuh, terhindar dari corona. Corona, C, cuci tangan. Ya. O, olahraga yang cukup. Harus berpikir kreatif. R, sebenarnya bagusnya istirahat, tapi karena nggak ada I, jadi rehat yang cukup. Masih nyambung ya? Rehat yang cukup. Apa lagi? Obati atau apa? Nutrisi, ya. Gampang diingat karena ada huruf depan yang sama, ya. Tinggal cari. Bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Dua kata, dua kata. Nah, jadi kita lihat ini contohnya, ya. Ingat, apa yang saya bagikan hari ini adalah metode skill tambahan. Kalau Anda hamba Tuhan, Anda pendeta, mungkin Anda lebih ngerti cara berkhotbah yang baik. Saya nggak bahas teknik berkhotbah, karena saya bukan pengkhotbah yang seperti Anda mungkin ngerti ekspositori, hermeneutika. Saya memberikan skill dari segi kemampuan public speaking. Ya, bisa ya. Nah, kita lihat lagi. Jadi, apalagi yang kita bisa buat? Jadi, ide ini nggak habis. Pembicara yang baik menancapkan firman Tuhan, menancapkan kebenaran untuk orang-orang yang hadir kepada Anda dalam waktu 1 menit, dalam waktu 5 menit, dalam 10 menit, apa yang Anda mau dia dapatkan. Oke, terus kita harus bisa closing yang powerful. Closing powerful itu adalah closing yang call to action. Katakan sama-sama call to action. Jadi misalnya kalau pedagang saya ajarin begini, oke, baik Bapak Ibu sudah lihat harga khusus yang kita berikan hari ini, ya. Jadi silakan ambil di depan produk-produk kecantikan kita. Jadi buy one get one hari ini khusus. Itu call to action. Itu kalau berdagang. Kalau pendeta, pengajar, call to action-nya apa? Pastikan setelah orang dengar dia bertobat. Atau pastikan dia habis dengar dia mau lakukan firman, dia mau berdoa misalnya. Oke, jadi Anda lihat manfaat doa. Hari ini saya mau mengajak kita, pastikan malam hari ini kita berdoa dan nikmati hadirat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan berkati kita semua. Nah, itu contoh. Jadi, bungkus dengan sebuah call to action. Materinya apa? Iman. Jadi ingat, jangan pernah hidup tanpa iman. Karena dengan iman, hidupmu dikuatkan. Dengan iman, engkau akan mengalahkan gunung masalah. Bangun iman, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi apa yang kita mau capai, setelah kita ngomong, dia harus buat apa? Jangan sampai, oh ya bagus, lucu, habis itu nggak ada perubahan hidup. Pembicara yang baik, bukan cuma memberikan information, but transformation. Ya, jadi itu harus ada call to action. Ya, jadi kalau kampanye juga butuh call to action. Jadi ingat masyarakat Banten, ya, coblos AHA demi Banten lebih baik. Ingat AHA untuk Banten berubah, Banten lebih baik. Ketika pilkada nanti jangan lupa coblos AHA. Ya, itu kalau saya ngajarin kampanye misalnya. Jadi jangan sampai orang dengar tidak beli barang kita, tidak berubah, tidak jadi doa, tidak masuk untuk melakukan firman. Call to action atau bisa juga teknik kesimpulan. Oke. Jadi sekian sharing firman hari ini. Ingat 3 hal. Kalau Anda mau bertumbuh di dalam Tuhan, kembangkan mentalitas, perbesar kapasitas, dan jangan lupa jaga stabilitas. Tuhan memberkati. Kita simpulkan. Nah, saya pakai jurus apa tadi? Bukan huruf depannya yang sama, belakangnya yang sama. Stabilitas, mentalitas, kapasitas. Jadi ini yang kita harus kaya dengan teknik. Supaya apa? Anda bisa mengesankan untuk mereka terima dengan baik. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi apa? Supaya jangan sampai Anda sia-sia siapin firman 2 hari, orang lupa. Kalau orang lupa, apalagi dijalanin. Sering banget, coba deh tanya ya, saya sering tanya jemaat ya, khotbah minggu lalu apa? Aduh, apa ya? Lihat catatan. Ya masih mending kalau ada catatan. Kalau nggak ada catatan gimana? Jadi, ini yang saya buat. Ya, di dalam kami di marketplace. Coba saya putar ya. Oke, kok nggak bisa keputar ya? Coba ya. Oke, saya putarkan satu video
buat Anda. Oke, bisa kelihatan belum ya? Oke, saya coba putarkan satu video bagaimana di dunia marketplace kita juga bisa membuat orang mengalami perubahan. Nah, kita lihat ya. Nah, oke, saya putarkan bagi Anda. Tolong kasih tahu kalau bisa terputar ya. Biar terjadi pemulihan hubungan dalam dunia kerja. Ada rasa terima kasih. Tuhan sayang sama Anda. Biar rekonsiliasi terjadi. Oke, kalau kita buat itu di retret biasa. Tapi kalau kita buat orang berhijab semua, sering banget berhijab, muslim, ini mereka semua meraung-raung, terjadi pengampunan, tanpa saya harus membawa nama Tuhan, tetapi value kebenaran bisa masuk. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup saya, ya, untuk membawa dampak di luar sana, ya. Tetapi ini yang saya mau bagikan ilmunya buat Anda semua. Nah, kita lihat lagi ya materinya, bahwa orang akan mudah belajar atau dengar khotbah kalau ada efek visualnya, ya. Jadi pastikan ada sesuatu yang bisa kita kasih lihat mereka. Dan bawa mereka mendengar pesan-pesan yang membangun, pesan-pesan yang disampaikan dengan vokal yang tepat, dan kalau bisa ada prakteknya. Ada prakteknya. Itu adalah cara pembelajaran yang sangat baik. Ada orang belajar dengan melihat, ada orang belajar dengan mendengar, dan ada orang belajar dengan mengalami langsung. Makanya kalau gaya dosen, itu tingkat penyerapan cuma 5%. Orang membaca 10%. Ini menurut data ya, dari National Training Laboratories, Bethel, Maine. Audiovisual 20%. Demonstration 30%. Ada diskusi, makanya penting sharing di kelompok sel. Sharing di core, ya, sharing di mungkin kalau di tempat kami namanya semacam cell group. Tetapi lebih bagus lagi kalau mereka praktek. Apalagi jadi pengajar. Kita belajar, kita ngajar. Kita ngajar, kita belajar. Itu yang membuat sebuah pesan menjadi efektif. Makanya kita lihat, ada namanya konten, ada namanya konteks. Konten itu apa? Isinya. Firman Tuhan tidak boleh diganggu-gugat. Setuju? Amin ya? Firman Tuhan ya firman, ya dan amin. Nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangi. Tapi boleh nggak disajikan dengan cara yang berbeda? Cara yang menarik. Saya percaya itu bisa. Esensi nggak boleh diganggu. Tetapi konteks packagingnya boleh. Itu yang membuat kita jadi pembicara, pendeta, hamba Tuhan, pastor yang menarik. Ya. Nah, contoh ya. Saya latihan dulu sama Anda. Misalnya kalau kita makan nasi putih tiap hari, bosan nggak? Bosan. Saya juga bosan kalau makan nasi putih. Tapi nasi putihnya harus dikasih bumbu. Ayo, kita latihan. Taruh di kolom chat. Nasi putih bisa diolah jadi nasi apa aja. Ayo. Sebut sebanyak mungkin. Nasi sushi, nasi hainan, nasi cikur. Wah, saya baru dengar nasi cikur. Nasi goreng, nasi liwet, nasi kuning, nasi uduk. Ya, apalagi? Nasi liwet. Inilah berbagai macam nasi. Nasi itu esensinya. Firman Tuhan itu esensi, nggak boleh diganggu-gugat, tapi bisa dikasih alat bantu untuk penyajiannya. Nah, makanya ada yang anaknya malas makan. Kalau anak malas makan, ya kasih begini dong nasinya. Makanya anak sekolah minggu malas dengar firman, anak youth malas dengar firman. Tapi kalau dikasih packaging ini, dia jadi menarik. Ini contohnya, nasi itu contoh bagaimana mengolah sebuah khotbah dan pengajaran. Ya dikasih lucu-lucu, anak saya malas makan nasi, saya bilang, ayo main bola yuk, buka mulutnya, gol. Wah, bola mau masuk, gol. Setiap kali suapan, gol satu, itu satu suapan. Itu strateginya. Berarti nasinya tersampaikan, tapi caranya berbeda. Nah, berarti apa? Anda boleh siapkan khotbah yang bagus, pengajaran yang bagus, sharing yang bagus, tapi pikirkan apa konteksnya. Nah, kita lihat, siomainya sama nggak?
Sama, tapi di Fatmawati dia jual dengan cara apa? Kreatif. Inilah namanya kreatif. Siomay-nya sama, siomay ikan tenggiri, tetapi disajikan dengan apa? Dengan cara yang sangat menarik, yaitu serba pink. Oke. Nah, kita lihat. Buka ayat dulu ya, saya rasanya nggak afdol kalau nanti nggak buka ayat, nanti ditanyain gitu ya. Oke. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Perumpamaan itu adalah sarana untuk menyampaikan sebuah pesan, dan itu gaya Yesus. Ya, perumpamaan itu apa? Metafora, parabel, ya, atau story. Supaya dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Matius 13 ayat 34. Berarti apa? Pesan Yesus di packaging lewat apa? Perumpamaan. Ya, perumpamaan itu menolong orang mengerti. Banyak sekali perumpamaan tentang dasar yang kuat, tentang talenta, tentang kambing domba, dan itu relevan sehari-hari supaya orang nangkap, oh maksudnya begini. Ya, jadi pembicara yang baik adalah jangan orang habis dengar kita tambah pusing, harusnya tambah terbangun. Nah, contoh, ya. Kita bagaimana pakai packagingnya? Bisa pakai media dan teknologi. Misalnya pakai ilustrasi, misalnya video, bisa pakai apa? Zoom, bisa pakai misalnya PowerPoint ya, atau misalnya pakai papan. Ya. Nah, saya mau nulis-nulis saya pakai papan kecil karena ini Zoom. Tapi kalau di acara saya sukanya pakai papan yang besar. Oke? Jadi Anda boleh pakai teknologi. Misalnya Anda juga pakai PowerPoint, harus tahu prinsipnya. Banyak kadang-kadang saya lihat hamba Tuhan, wah, bagus pesannya. Tapi orang lihat aja udah bosen. Jangan pernah tulis materi Anda kebanyakan di dalam sebuah PowerPoint. Ya, keep it simple. Ya, ini sebenarnya apa sih isinya? Ada yang tahu nggak kalau baca ini sebenarnya ada 3 kata kunci aja, kita bisa sederhanakan. Ayo, kita latihan. Taruh di kolom chat. Misalnya apa? Kata kuncinya apa sih kalau baca ini? Kompetisi. Yes, bagus, benar. 2 lagi, perubahan, apalagi? Nah, mendingan kita jadikan begini saja. Lebih enak matanya lihat. Aduh, coach, aku nggak bisa PowerPoint. Saya juga kurang bisa. Ya, saya bisa minta tolong. Kita bisa minta tolong anak-anak muda di gereja kita, ya. Bahkan saya lihat anak-anak muda di gereja kita lebih jago desain. Saya nggak bisa desain, yang penting kita ngerti konsepnya. Sama, kita mungkin nggak bisa bangun rumah. Yang penting selera kita bagus, nanti kita bisa minta tukang bangunin. Ya, itu contohnya. Jadi tidak harus kita serba bisa, yang penting ngerti. Ya, kita bisa juga buat sesuatu yang menarik. Sekali-sekali coba dengan cara yang berbeda. Atau, tidak ada ide, jenuh, bosan. Nah, kita bisa bikin gambar lebih banyak daripada teks. Itu prinsipnya. Karena satu gambar bisa berbicara ribuan pesan. Oke, kita bisa gunakan apa lagi? Props, latihan ya. Saya paling suka mengajar pakai props, termasuk juga Pastor Juan Mogi. Ya, kita bisa pakai props yang murah. Misalnya apa? Pakai buah, pakai tenda naik di atas panggung, pakai galon, ya. Itu kayak tadi saya pakai botol. Saya kasih lihat props ya, contoh props. Misalnya pakai Zoom juga saya bisa. Nah, contoh ya, apalagi di panggung lebih bagus lagi. Misalnya, saya ngajar tentang ini. Ya, saya ngajar. Oke, halo jemaat Tuhan yang luar biasa. Tahukah Anda, kalau Anda sering angkat beban yang berat, maka beban yang satu ini jadi ringan. Jangan takut dengan krisis, jangan takut dengan masalah, karena kalau engkau menghadapi masalah yang berat, tantangan yang berat, dan kau bisa lalui bersama dengan Tuhan, semua masalah-masalah lain jadi kecil. Karena apa? Kita terbiasa menjadi orang yang punya mental pemenang. Artinya apa? Saya membawakan efek visual supaya orang bisa ingat. Jadi pikiran itu mudah ingat kalau ada alat contohnya, ya. Atau saya suka pakai ini misalnya, ya, bisa lihat. Misalnya kita lihat ya. Ini yang paling saya sering kasih contoh di gereja, misalnya untuk tentang jamahan Tuhan di hati kita. Lihat ya. Oke. Bisa lihat ya? Bapak Ibu, Alkitab bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Anggap gelas kosong ini adalah hati kita. Ya, kadang-kadang kita dibully, kita ditolak, kita diejek, hati kita jadi tercemar. Ya, kita dalam pergaulan, kadang-kadang orang menyakiti kita, kita menyimpan kekecewaan itu. Akhirnya hati kita kotor, hati kita tercemar. Tapi coba bedakan dengan hati yang punya Yesus dalam hidupnya, ya.
orang yang punya Yesus dalam hidupnya, hatinya nggak mudah tercemar. Ya, mau dikotori apapun, dia nggak bisa tercemar. Ya, nah karena dia punya Yesus dalam hidupnya. Oke, jadi bergaul dengan orang yang buruk selama punya Yesus nggak mempan. Ya, gosipan dia, hinaan dia, karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Hari ini saya akan membahas hati yang bersih, kunci hidup penuh dengan berkat Tuhan. Itu contoh. Jadi bagaimana kita menggunakan props yang ada untuk bisa menjadi pembicara yang kreatif. Apa aja, semua bisa. Bisa remote gitu ya. Nah, apa aja di sekeliling kita, tergantung temanya ya. Latihan dulu. Ayo taruh di kolom chatting. Misalnya lihat buah. Ya, buah itu bisa bahas apa? Bisa kehidupan yang berbuah, bisa bahas benih, bisa bahas multiplikasi, tenda. Kita taruh di mana? Ya, oh tadi ada yang nanya kayu. Ya, ini kayu ya. Ya, ini kayu. Oke. Nah, oh itu bukan salibnya. Salibnya salib biasa nih ya. Ya, bukan salibnya salib biasa itu. Oke, bisa balon gas ya, bisa juga payung. Ya, bicara apa? Payung bicara apa? Otoritas. Ya. Payung bicara otoritas. Kita bisa bahas galon. Galon dari botol besar kecil bicara apa? Kapasitas. Kapasitas yang besar siap menampung hal-hal besar. Jadi latihan melihat sebuah props. Pernah lihat video saya naik tangga? Sambil naik tangga saya membahas bahwa setiap kita naik tingkat, bertumbuh secara rohani, maka cara pandang kita berbeda. Jadi di atas mimbar saya naik tangga, sambil khotbah. Oke? Terus apa lagi? Kita bisa pakai tali. Bawa tali tambang. Apa yang bisa dibahas dengan tali? Kita bisa bahas bagaimana hidup yang terikat. Bagaimana hidup yang terikat itu nggak nyaman. Kita bisa minta satu jemaat diikat gitu ya. Gampang. Nanti dilepaskan misalnya. Kita bisa bahas misalnya bawa teropong. Bicara apa? Bagaimana punya visi yang jauh ke depan. Oke? Apa aja bisa. Ya, pakai kertas pun juga bisa. Ya, pakai kertas pun juga bisa. Coba taruh di kolom chatting ya. Misalnya Anda lihat titik hitam. Oke. Halo semuanya. Apa yang Anda lihat di titik hitam ini di kertas ini? Silakan. Ayo taruh di kolom chatting apa yang Anda lihat. Silakan. Apa yang Anda lihat di sini? Titik apalagi? Lebih detail lagi, lebih detail. Warnanya apa? Noda. Ya. Kotoran. Oke, gelap. Ya. Hari ini saya akan membahas bagaimana ubah cara pandangmu, maka hidupmu akan berubah. Lebih mudah kita lihat sebuah noda, selumbar, sebuah kelemahan, kekurangan, titik hitam, dari ada lembaran putih yang besar. Hari ini saya mau membahas bersama Tuhan, ubah cara pandangmu. Jangan cuma lihat masalah, tapi lihat kemuliaan Tuhan. Jangan cuma lihat kutuk, tapi lihat ada berkat. Jangan cuma lihat kekurangan, tapi lihat kelebihan. Hari ini saya akan membahas. Nah, itu jadi kita bisa jadi contoh. Misalnya lihat lagi. Oke ya, saya ganti dulu spidolnya. Nah, misalnya, halo semuanya, shalom. Apa yang Anda lihat di papan ini? Ayo, silakan. Silakan apa yang Anda lihat? Senyuman. Wow, hari ini kita akan membahas hati yang gembira adalah obat. Jangan biarkan dunia mengubah senyummu, tapi ubah dunia dengan senyumanmu. Hari ini saya akan membahas bagaimana dengan hati yang gembira di dalam Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Kita bisa menarik banyak peluang, menarik banyak persahabatan, dan menarik banyak jiwa. Coba senyum dulu kiri kananmu jemaat Tuhan, kita ajak senyum gitu ya. Jadi kita bisa pakai dengan sesuatu yang namanya apa? Alat bantu. Itu namanya alat bantu, ya, alat bantu. Oke? Jadi latihan ya, cari ide, kita mau sampaikan apa, ada alat bantu apa, dan tidak harus mahal. Biasa itu bisa ada benda-benda di sekeliling kita, ya, tetapi membuat pembelajaran jadi efektif. Oke, apalagi kita lihat. Nah, kita harus sebagai pembicara make it simple dan applicable. Ya, jangan sampai orang habis dengerin kita sharing, ngajar, khotbah makin pusing. Pembicara yang baik adalah pembicara yang mudah dimengerti, bahkan anak-anak sekolah minggu pun bisa ngerti. Nah, tapi kalau khotbahmu terlalu rumit, mengawang-awang, ngajarnya sampai terlalu tingkat langit keberapa, orang pulang, sudah banyak beban hidup, tambah terbebani. Dia ngomong apa ya tadi? Dia sih ngomong bagus. Kalau nggak ngomong lebih bagus, hidup saya nggak pusing. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai begitu ya. Jadi ingat, jemaat datang sudah dengan segudang masalah pergumulan hidup. Jangan sampai
kita ngajar sesuatu yang tidak applicable. Ya, pastikan dia pulang dengar, dia bisa meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangganya, dia belajar cara kelola uang, dia belajar cara berpuasa, dia bagaimana menghadapi pergumulan hidup. Nah, itu harus applicable. Makanya saya suka bilang gini, setiap kali kita ngajar, apalagi jemaat umum ya, pastikan khotbah kita diaplikasikan dalam hal apa? Misalnya ekonomi, kesehatan, rumah tangga, keluarga, kalau ada anak-anak muda, mungkin pergumulan di sekolah. Jadi satu khotbah bisa diaplikasikan. Misalnya saya khotbah tentang iman. Wow, tahukah Anda iman dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Ibrani 11, dan orang benar hidup oleh iman. Bayangkan kalau bisnismu lagi lesu, tapi engkau punya iman yang teguh, engkau bisa melihat pintu-pintu terbuka karena imanmu. Kalau engkau ibu rumah tangga yang sedang bergumul, kenapa aku harus hadapi suami seperti ini? Ingat ibu, imanmu bisa membuat suamimu berbalik pada Tuhan. Atau mungkin kau sudah bergumul dengan sakit penyakit, imanmu mendatangkan kesembuhan. Ayo yang anak-anak sekolah, mungkin kau nggak tahu besok mau ujian, aduh bingung, aku bisa berhasil nggak? Dengan iman, dan engkau mulai belajar, engkau akan meraih prestasi yang terbaik. Hari ini, para pegawai-pegawai yang selalu mengeluh P11, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan potong pajak pula, ingat dengan imanmu, karirmu bisa naik. Jadi, khotbahnya iman, tetapi diaplikasikan di orang-orang yang berbeda. Jangan sampai kita contohnya terus tentang kesehatan, sedangkan dia anak muda, nggak ada sakitnya, nggak kena dianya. Jadi Anda harus tahu siapa audiens kita. Lebih enak memang kalau satu macam, misalnya ibu-ibu, kebaktian wanita, gampang, khotbahnya tentang wanita semua contohnya. Anak muda, khotbahnya pergumulan anak muda, dibully, apalagi kadang-kadang peer pressure, ya, mengalami tekanan, atau mungkin ujian. Jadi Anda harus tahu, Anda khotbah, Anda ngajar, Anda sharing sama siapa. Jadi Anda harus bisa menyinggung ke beberapa segmen. Nah, yang repot memang jemaat umum, beragam hadir, tua, muda, beda suku, beda usia. Anda harus bisa masuk dengan contoh-contoh yang berbeda, ya. Nah, oke. Mohon maaf, tadi ada yang nanya nih, slide-nya nanti DM ya. Kalau rekamannya tidak disebarluaskan ya, saya nggak rekam ini. Ini langsung live saja buat Anda ya. Oke, silakan DM ya. Kami tidak melayani lewat WA, mohon maaf ya. Silakan DM, jadi kami kasih linknya lewat jalur sosmed. Oke, terakhir ya, terakhir. Oke, waktu sisa 5 menit. Ubah pesan khotbah Anda dari teoritis menjadi praktis, dari rumit menjadi relevan. Ya, jangan bikin rumit-rumit, bikin relevan, lebih mengena. Dari informasi membawa transformasi. Dan ubah pesan kita dari konvensional menjadi kontemporer. Artinya apa? Konvensional itu gaya jadul, ya, kuno, membosankan, tidak menarik. Ubah dengan gaya kontemporer. Tetapi yang saya mau katakan isinya tetap sama. Tentang firman Tuhan, tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang iman, atau mungkin tentang misalnya pujian penyembahan, doktrinnya nggak berubah, doktrinnya nggak diubah, esensinya nggak diubah, cuma metodenya diubah. Supaya Anda bisa menarik perhatian jemaat. Tadi ada yang bilang, Coach, gimana caranya supaya jemaat tidak tertidur, tidak main HP? Orang tidak akan main HP kalau kita menarik. Sampai mereka rasa tidak mau ketinggalan. Dan rasanya mereka perlu catat setiap kata-kata kita. Karena mereka rasa ketinggalan kalau tidak. Itulah jadi bahan evaluasi kita. Nah, oleh karena itu, nanti saya kasih kesempatan 2-3 penanya, ya. Karena tentunya ini waktu sangat singkat. Saya cuma mau sampaikan, kalau Anda mau dapat materinya, berupa slide-nya tadi, silakan DM saya, bilang slide GBI, ya. Dan kami juga buat setiap bulan 2 kali, itu public speaking training. Nah, ini 2 hari. Jadi banyak kami melatih hamba-hamba Tuhan, pemuka agama, pebisnis, bagaimana presentasi dengan baik. Dulu kami buat offline. Dulu offline mahal, 3,5 juta. Sekarang kami buatnya online. Dan kami sudah buat lebih dari 100 angkatan. Dan Anda tidak belajar teorinya saja. Kelasnya kelas kecil, dibatasi 40-an orang. Nanti Anda semua kena bagian praktek. Semua praktek, semua metode dipraktekin. Dan nantinya Anda akan dibimbing, di mentoring lagi lewat WA group.
sekali ikut, Anda bisa ikut berulang kali. Silakan difoto, Anda boleh tanya ke admin saya, nanti admin kami bantu untuk Anda mendapatkan harga promo buat teman-teman semuanya. Oke, sekian dari saya, nanti saya lampirkan linknya di kolom chat, semoga menolong Anda untuk bisa efektif walaupun waktu sangat terbatas, karena ini butuh sebuah pelatihan intensif, tapi minimal Anda ada gambaran. Saya kasih kesempatan untuk bertanya 1-2 orang. Oke, Jacob bisa bantu mungkin, lihat ada yang bertanya. Alright, thank you Coach Haryanto buat pelajarannya hari ini. Aku tadi pertanyaan paling pertama yang datang yaitu bagaimana cara supaya kita bisa mengajak murid-murid kita untuk tertarik belajar agama Kristen. Maaf, saya tidak bertanya mengenai khotbah karena posisi saya saat ini adalah guru agama dan mengalami pergumulan mengajar di tengah pandemi ini. Oke, jadi orang baru mau tertarik belajar tentang agama kalau dia merasakan itu ada sesuatu yang bisa meng-attract dia. Jadi bisa dengan cara-cara apa? Kita buat programnya jadi menarik. Mungkin tidak menonjolkan pelajaran agama dulu, tetapi kita sedang membahas tren-tren anak muda saat ini. Ya, kita bisa buat apa sih tren-tren anak muda saat ini? Ya, misalnya kita jadi bungkus dengan tren anak muda, tetapi di dalamnya ternyata anak muda butuh Tuhan. Ya, kita bisa bungkus juga dengan apa? Misalnya bagaimana pelajaran agama itu menarik dengan cara apa? Kita bisa bikin competition misalnya. Anak-anak kan suka kompetisi. Oke, nanti kita akan bikin kompetisi ya. Siapa yang bisa hafal paling cepat atau siapa yang bisa tahu ayat ini. Nah, kita buat sesuatu yang menarik. Karena intinya anak-anak remaja seringkali butuh sesuatu daya tarik dulu, baru mereka terbuka hatinya, baru bisa terima. Jadi kita jangan balik, wah langsung dicekoki yang berat-berat, akhirnya mereka udah mental dulu. Buat mereka welcome dulu, baru sudah menerima kitanya, menerima programnya, baru masuk dengan materinya. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi Coach. Ini mengenai Zoom, karena kita suka banyak sharing di Zoom. Gimana buat kitanya bisa fokus ketika berbicara di Zoom? Dan juga pas partisipannya banyak yang close video. Oke. Jadi cuma profile picture. Close video bisa dari awal kita ajak, ya. Kita ajak misalnya, oke, saya mau melihat respon Anda, yuk kita nyalain video yuk sama-sama. Nah, itu tergantung kita kondisikan dari awal. Dan buat rame itu silakan pancing mereka di kolom chat seperti saya buat tadi. Wah, dari kota mana saja? Wow, senang sekali. Oke, angkat jempolnya dulu buat semuanya. Coba lambaikan tangan semuanya. Jadi kita ajak interaksi lewat Zoom. Nah, kalau memang matiin itu, kita nggak bisa paksa orang, tetapi kita bisa kondisikan dari awal. Jadi, nanti tolong dinyalakan. Di gereja kami juga himbau, sebaiknya dinyalakan. Karena anggap aja kita hadir dalam pertemuan, ya. Kecuali benar-benar berhalangan, gitu ya. Jadi butuh waktu kita edukasi sampai mereka mau menyalakan video. Makanya kita biasa bikin kuis, bikin game, supaya mereka yang nyala video yang bisa bermain. Nah, itu bisa seru-seruan. Oke? Baik. Oke, itu saja waktu yang kita punya, Coach Haryanto. Thank you so much buat hari ini. Kita semua, oh ya boleh. Ya, ada buku tentang public speaking. Kalau Anda mau belajar lebih, silakan cari di Gramedia ya. Ini lebih detail lagi, atau Anda ikut pelatihannya, nanti bisa DM juga, nanti bisa pesan di tempat kami, nanti dikirim ke rumah Anda. Oke, ada di admin kami. Thank you semuanya. Semoga memberkati waktu yang singkat. Jacob, terima kasih. Yes, dan jangan lupa kalau kita perlu link buat materi hari ini, bisa langsung ke IG-nya Coach Haryanto dan DM untuk materi seminar. DM GBI ya, Kok? Haryanto Kandani. Haryanto Kandani. Materi GBI. Alright, kita semua bisa bilang thank you ke Coach Haryanto di chat, dan kita semua boleh keluar dari Zoom meeting ini dan masuk ke link utama biar kita bisa masuk siap-siap untuk sesinya Pastor Hal. Thank you semua. Thank you semua. Bye-bye.